Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kriston Pratama di ISP Channel. Kali ini saya ingin sharing bagaimana cara kita akan menghadapi musim penghujan, terutama untuk rider sepeda motor. Jadi bagaimana cara kita supaya selalu selamat dalam berkendara, khususnya untuk sepeda motor. Ya mungkin nanti kita akan nyerempet juga ke mobil lah, karena memang musim hujan itu biasanya rawan kecelakaan. Karena apa? Karena memang musim hujan biasanya di jalan banyak air. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita bumper dulu. Ya, oke. Jadi bagaimana sih tips kita berkendara pada saat kita akan berkendara pada musim hujan? Jadi mungkin yang pertama adalah kita harus mempersiapkan jas hujan. Seperti pepatah bilang, sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau kita sedia jas hujan sebelum hujan. Nah, kenapa? Karena memang kalau memang kita sangat terpaksa sekali untuk keluar, ya setidaknya kita tidak basah kuyup pada saat kita di dalam perjalanan. Jadi yang penting adalah kita menggunakan jas hujan untuk melindungi diri kita dari hujan yang cukup deras ataupun yang kecil, supaya kita tidak basah dan bisa sampai di tujuan dengan selamat. Nah, jadi biasanya kalau kita memang dituntut dengan kerjaan, biasanya kita juga perlu datang tepat waktu apapun itu kondisinya. Nah, jadi yang pertama ya kita siapkan dulu jas hujannya, supaya nanti pada saat kita sudah mau jalan terus tiba-tiba hujan, semuanya sudah siap. Jadi tinggal pakai jas hujan, kemudian kita berangkat. Oke, kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa menggunakan helm yang menggunakan atau yang ada kaca bagian depannya. Jadi banyak sekali helm-helm yang mungkin sengaja dilepas atau mungkin pecah dan lain sebagainya. Lebih baik kacanya itu digunakan lagi, atau kalau yang sudah pecah atau rusak diganti. Terutama untuk yang memang sudah buram di bagian kacanya, itu lebih baik diganti. Karena apa? Karena akan mengganggu pandangan ke depan. Jadi pada saat musim hujan, jarak pandang kita terhadap kendaraan atau jalan, sepanjang jalan itu biasanya kita tidak bisa melihat terlalu jauh, karena memang rapatnya hujan, apalagi kalau hujannya itu besar, sehingga jarak pandang kita itu jadi cukup pendek. Sehingga alangkah baiknya terutama kaca itu juga harus agak bening, jadi supaya tidak menghambat pandangan kita ke depan. Nah, jadi itu juga salah satu sebagai faktor keselamatan kita dalam berkendara di musim hujan saat ini. Kemudian berikutnya adalah ya terutama di sepeda motor nih. Jadi persiapkan juga sepeda motor dari segi pengeremannya, itu sangat penting sekali. Jadi jangan sampai nanti pada saat dia kena air atau basah, pengereman itu bukan malah menjadi pakem, tapi malah los, jadi ngelosor, sehingga itu sangat berbahaya juga, bisa menabrak mobil atau motor di bagian depan. Dan pada bagian motor juga yang perlu diperhatikan adalah bannya. Jadi bannya juga harus diperhatikan, jangan sampai kita salah memilih ban pada saat kita mau beli ban. Nah, jadi kalau kita mau berkendara di musim hujan, karena kondisi jalan itu basah, cenderung sering basah karena hujan, sehingga gunakanlah tipe ban yang basah. Sehingga nanti pada saat kita menggunakan jalan, air itu akan dapat dipecah oleh bannya itu sendiri. Maksudnya dari kembangan-kembangan bannya itu, tipe ban basah itu lebih banyak kembangannya, sehingga air akan dipecah, atau kalau ada genangan air setidaknya ban itu tidak ngelayang di atas air. Nah, jadi ban itu sangat penting sekali, karena kalau kita memilih ban kering, khususnya ban kering itu kan biasanya kembangannya itu sangat sedikit, dan itu sangat berbahaya sekali kalau kita gunakan di musim penghujan seperti ini. Karena nanti bisa-bisa ban itu jadi licin, atau traksi terhadap jalan itu sangat kurang. Traksi itu maksudnya adalah gaya gesek antara ban dengan jalan itu sangat sedikit sekali, sehingga
pilihlah ban yang tepat. Jadi itu juga salah satu mendukung sistem pengeremannya. Percuma sistem pengereman itu pakem tapi bannya juga tidak mendukung, maka pada saat ngerem pakem bannya yang glosor. Nah itu sangat berbahaya juga, bisa-bisa kalau ban depan glosor ya mungkin ban itu akan terpleset, kita juga jatuh. Kalau ban belakang meleset ya mungkin akan sedikit ngepot lah, tapi itu juga bisa mengakibatkan kita terjatuh dan itu sangat berbahaya sekali. Nah kemudian selalu nyalakan lampu kepala untuk sepeda motor. Nah jadi kalau kita berkendara, terutama ya sebenarnya sekarang sepeda motor itu diwajibkan untuk menyala 24 jam non-stop. Jadi di sepeda motor saat ini sudah tidak ada yang namanya saklar lampu kepala. Jadi saklar lampu kepala ini sudah dihilangkan. Jadi sekarang lampu itu pada saat kita nyalakan kunci kontak, lampu juga sudah menyala, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak menyalakan lampu kepala, mau itu dalam keadaan panas terik ataupun dalam keadaan hujan. Nah terutama pada saat hujan sangat penting sekali kita menyalakan lampu headlamp atau lampu kepala. Karena apa? Karena jarak pandang yang cukup pendek sehingga nanti orang yang lain akan lebih mudah melihat kita dari sinar cahaya dari lampu kepala tersebut. Nah jadi yang paling penting adalah kalau di mobil sih biasanya ada lampu kabut. Kalau pada saat itu jalan sedang berkabut atau lagi hujan, karena biasanya kalau lagi hujan itu jarak pandang juga pendek seperti yang saya bilang, sehingga harus ada ciri atau tanda supaya orang bisa melihat bahwa di depan kita itu ada sepeda motor ataupun ada mobil. Mobil pun seperti itu. Jadi kalau kita berbicara mobil, untuk mobil itu sendiri pengereman juga harus diperhatikan, kemudian bannya juga harus diperhatikan, karena yang keduanya ini juga sangat berpengaruh terhadap keselamatan pada saat kita berkendara di musim hujan seperti ini. Nah tambahan untuk mobil itu, untuk di mobil itu harus minimal AC-nya itu harus berfungsi dengan baik. Kenapa? Jadi pada saat musim hujan atau sedang hujan di luar, nah kalau AC-nya itu kita matikan, di bagian dalam mobil itu akan berembun dan itu sangat berbahaya sekali untuk pengguna kendaraan tersebut. Karena apa? Ya sudah pasti pandangan ke depan itu akan tertutup oleh embun yang ada di bagian kaca. Hampir semua kaca, depan, kiri, kanan, belakang itu akan berembun dan itu sangat berbahaya sekali. Makanya kalau teman-teman lihat biasanya mobil-mobil yang tidak menggunakan AC itu kacanya akan berembun, dan itu sebenarnya kita harus mengelap dengan menggunakan spons atau lap sehingga kita bisa melihat ke depan. Nah itu untuk roda 4. Jadi untuk roda 4 atau mobil itu harus AC-nya berfungsi minimal untuk menjaga suhu ruangan yang ada di dalam. Jadi kenapa bisa berembun? Karena memang suhu di bagian luar itu jauh lebih dingin dibandingkan yang di dalam. Jadi di dalam itu karena suhu panas tubuh manusia itu sendiri, kemudian ditambah dengan panasnya mesin, panas ruangan dan lain sebagainya, sehingga akan terjadi embun yang ada di dalam ruangan tersebut, sehingga akan tertutup pandangan kita di bagian kaca depan. Nah untuk itu pastikan AC-nya itu bekerja dengan baik. Oke. Nah berikutnya adalah untuk di sepeda motor itu pastikan kendaraan itu dalam kondisi sehat, siap jalan. Mobil pun seperti itu, jangan sampai nanti kena air sedikit mogok. Pastikan bagian-bagian busi itu tertutup rapat, jangan sampai ada celah yang bisa kemungkinan masuk air, karena tidak sedikit dan banyak sekali, terutama untuk jenis-jenis kendaraan seperti carry itu karena posisi businya itu di bagian bawah ya, jadi di bagian bawah sehingga lebih sering kena air, sehingga air itu akan terpercik atau tersiram ke bagian businya dan mengakibatkan sistem pengapiannya itu bekerja dengan tidak normal atau mungkin kurang bagus kerja dari sistem pengapian, sehingga sering sekali mogok. Nah untuk itu buat mobil atau motor
motor juga untuk bebek matic businya itu di bagian kanan di bawah, ya sebenarnya nggak bawah banget, tapi setidaknya kita juga menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi jangan sampai kendaraan itu mogok, dan kurangi jadi pada intinya jangan sampai semua sistem yang ada di kendaraan itu kena air, karena itu bisa mengakibatkan mogok. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk keselamatan kita dalam berkendara di musim hujan gini, hindari jalan-jalan yang rawan banjir. Jadi memang ada beberapa daerah yang memang suka tergenang air dan sebagainya, itu dihindari dulu. Jadi cari jalan alternatif yang memang harus, ya walaupun kita agak muter sedikit, tetapi mungkin itu yang lebih baik, dalam artian kita menjaga motor diri kita sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kita tidak tahu, air itu terlihat tenang tetapi bisa membahayakan sekali untuk kita, ya. Nah, untuk itu jadi kita hindari jalan-jalan yang mungkin sering terkena banjir atau yang sering terdapat genangan air, karena itu juga bisa mengakibatkan mogok kendaraan kita, terutama untuk sepeda motor nih yang banyak businya di bagian bawah. Untuk bebek terutama, bebek, kemudian untuk matic, ya matic pun seperti itu. Nah, kalau mobil sekarang biasanya businya sudah di atas, di bagian bawah itu hanya bagian-bagian kecil saja yang tidak, unsur-unsur ke elektrik itu kurang. Tapi untuk mobil-mobil yang lama, terutama carry nih, carry itu yang tipe mesinnya masih tidur begitu, agak sedikit miring tidur, dan itu businya ada di bagian bawah, itu yang sedikit berbahaya pada saat kita melewati jalan yang banyak genangan airnya. Oke. Nah, jadi itu kalau kita mau berkendara di musim hujan seperti ini. Jadi selalu perhatikan tips-tips yang sudah saya berikan. Jadi mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat teman-teman sekalian kalau yang ingin berkendara di musim hujan, dan selalu jaga diri, selalu persiapkan diri, selalu menjaga diri dan orang-orang sekitar kita. Karena kalau kita sudah menjaga diri, otomatis orang di sekitar kita pun akan terjaga. Oke, jadi cukup sekian video ini sih. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe di tombol merah di bawah ini. Oke, jadi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.